Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, manga One Piece chapter 975 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan diungkapnya siapa pengkhianat yang ada di antara 9 sarung pedang merah, yaitu Kanjuro. Ketika membaca chapter kemarin, mungkin tidak sedikit dari nakama yang merasa kecewa seperti kami, yaitu mengapa di antara anggota 9 sarung pedang merah yang sangat loyal dari dulu itu, ada yang merupakan seorang pengkhianat. Ya, mungkin itu adalah bagian pahitnya dari drama yang sedang dirangkai oleh Oda Sensei. Dan pada chapter terbaru ini, semoga kita mendapat kelanjutan cerita bagian yang keren dari drama Wano Kuni ini. Jadi kali ini, kita akan membicarakan hal-hal menarik apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 975. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 975 diawali dengan memperlihatkan keadaan Shinobu yang sedang terlilit oleh seekor ular yang sepertinya adalah ular dari gambar Kanjuro. Kemudian di sisi lain, Kanjuro yang sambil memegang erat Momonosuke bertanya-tanya tentang kejadian apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia bingung kenapa Luffy dan yang lainnya bisa ada di sini, dan ia pikir Orochi tidak melakukan apa-apa padahal ia telah memberikan laporan kepada Orochi. Lalu adegan-adegan keren pun mulai ditunjukkan. Di sana terlihat ada Franky dan Usopp sedang menaiki kapal Sunny. Di sini ada perkataan menarik dari Franky. Ia berkata bahwa bodoh sekali mencoba menghancurkan Sunny dengan menggunakan bom. Dan Franky melanjutkan, kapal Sunny ini terbuat dari kayu pohon Adam yang akan mengarungi lautan yang ada. Dan di sana Usopp menambahkan bahwa perbaikan yang lamanya adalah memperbaiki layarnya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kapal Sanigo yang sekarang bukanlah kapal yang sembarangan karena terbuat dari kayu pohon Adam. Saking kuatnya kapal Sunny tidak akan hancur hanya dengan serangan bom saja. Kemudian di panel selanjutnya memperlihatkan anggota kelompok topi jerami yang lainnya. Di sana ada Brook, Robin, Luffy, dan Carrot juga ada di sana. Mereka semua menyapa Kinemon dan juga bertanya-tanya kenapa di sana tidak ada pasukan yang sedang mereka tunggu. Dan Luffy di sana sudah berniat akan menghancurkan kapal-kapal dari antek-antek Kaido. Dan di panel selanjutnya giliran Sanji, Chopper, dan Sicilian dari suku Ming yang diperlihatkan. Di sana mereka mempertanyakan hal yang sama, yaitu di manakah pasukan yang akan berkumpul, yakni 3.500 pasukan dari tahanan tambang dan 2.000 pasukan Yakuza dari seluruh Wano Kuni. Lalu Franky menambahkan daftar pasukan yang belum datang, yaitu 200 orang masketir pasukan Inuarashi yang seharusnya sudah ada, dan 280 orang pasukan bandit Atayama. Lalu panel selanjutnya cukup keren. Di sana tergambarkan Zoro, Brook, Nami, dan Zeus yang memakai aksesoris Wano Kuni. Zoro mempertanyakan persenjataan yang seharusnya akan datang dari Ringo. Para kelompok topi jerami mempertanyakan kondisi ini kepada Kinemon. Dan Kinemon langsung bertekuk lutut untuk meminta maaf kepada kelompok topi jerami dan berkata bahwa rencana mereka telah diketahui oleh musuh. Dan Kinemon sekarang sama sekali tidak tahu kondisi para pasukan yang seharusnya telah berkumpul itu. Di panel kecil terlihat senyuman jahat dari Kanjuro yang merasa rencananya masih bisa dianggap berhasil karena pasukan dalam jumlah besar tidak jadi berkumpul. Lalu percakapan terjadi di antara anak buah Kaido. Intinya mereka mengatakan bahwa memang faktanya mereka tidak berhasil menghancurkan kapal Sanigo, namun mereka telah menghancurkan kapal-kapal yang ada di pelabuhan Itachi dan telah menghancurkan jembatan-jembatan penghubung di Wano Kuni. Yang mereka pikir, hal itu telah mengakibatkan para pasukan yang telah disiapkan oleh Kinemon tidak datang ke sini. Lalu anak buah Kaido pun memberikan informasi kejutan lainnya, yaitu mereka berkata bahwa acara pesta jamuan hari ini adalah acara yang disiapkan untuk merayakan terbentuknya aliansi bajak laut Kaido dan Big Mom. Mendengar hal itu, sontak anggota bajak laut Kid dan bajak laut Law pun terkejut. Lalu anak buah Kaido masih belum mau diam. Mereka berkata, jangan berharap semuanya akan berubah hanya karena 3 kapal bajak laut kecil telah datang untuk membantu samurai. Mereka itu hanyalah teri goreng yang sebelumnya telah dikalahkan di Wano Kuni. Atas nama Kaido, kami akan menenggelamkan kalian. Mendengar perkataan dari anak buah Kaido itu, sontak Luffy, Law, dan Kid langsung bergegas untuk melancarkan serangan kepada kapal-kapal itu. Terlihat di sana ketiga kapten bajak laut generasi terburuk itu mendekati kapal musuh dengan caranya masing-masing. Seperti Luffy yang sudah biasa dengan memanjangkan tangannya untuk meraih ke daerah kapal musuh. Kid terlihat seperti menggunakan daya tarik magnet dari buah setannya untuk membuatnya bisa sampai ke kapal musuh.
Dan Lau tentu saja dengan menggunakan OP-OP nominya, dia dengan mudah berpindah tempat ke kapal musuh. Ketika mereka mendarat ke kapal musuh, ada percakapan yang menarik, yaitu Luffy berkata kepada mereka berdua untuk menghentikan serangannya, karena Luffy merasa cukup dengan satu serangan saja untuk mengakhiri ini. Namun Kid langsung menyuruh Luffy untuk diam. Dan Lau yang biasanya paling rasional mengatakan hal yang cukup pedas. Ia berkata, "Dasar sekumpulan orang bodoh, kalian bisanya cuma kalah saja." Yang memang benar yang dikatakan oleh Lau ini, bahwa Luffy dan Kid memang sebelumnya telah dikalahkan oleh Kaido. Lalu panel selanjutnya, adegan keren pun terjadi. Kid terlihat menggunakan kekuatan buah setannya yang terlihat seperti memasuki mode yang ia sebut sebagai Punk Rotten. Di sini belum terlihat jelas dan keseluruhan wujud Kid dalam mode ketika menggunakan teknik ini. Kemudian terlihat Luffy juga yang langsung menggunakan Gear 4 mode Bone Man. Dan Lau terlihat mengaktifkan roomnya. Dengan ketiga kapten yang mengamuk ini, kapal anak buah Kaido pun langsung ambruk dan membuat para anak buah Kaido ketakutan. Namun di dalam ketakutan itu, mereka melihat cahaya, yaitu mereka melihat suatu kapal yang merupakan kapal milik bos Yakuza Kyoshiro. Anak buah Kaido merasa terselamatkan ketika melihat kapal milik Kyoshiro ini. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh epik. Bos Kyoshiro melepas pedangnya dari sarungnya, kemudian membelah dengan rapih bagian sisi kanan dari kapal besar yang dinaiki anak buah Kaido. Melihat kejadian itu, maupun itu anak buah Kaido, Zoro, para 9 sarung pedang merah pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu hal yang diucapkan oleh Kyoshiro sungguh mengejutkan para orang-orang yang ada di sana. Kyoshiro berkata bahwa izinkan keluarga Kyoshiro dan juga 200 anggota keluarga kami bergabung dalam pemberontakan kalian. Para 9 sarung pedang merah pun terkejut dengan hal yang diucapkan Kyoshiro ini. Lalu akhirnya Kyoshiro mulai mengungkapkan identitas aslinya. Ia melepas rambut Yangki depan yang selalu menutupi wajahnya itu sambil bercerita tentang kejadian 40 tahun yang lalu, yaitu tentang insiden Dewa Gunung. Pada kejadian itu, semua orang beranggapan bahwa yang menyebabkan kejadian itu adalah Oden. Namun sebenarnya penyebabnya adalah Kinemon. Dan ia mengetahui tentang kebenaran itu hanyalah mereka berdua, yaitu Kinemon dan Denjiro. Ya, ketika Kyoshiro mengungkapkan identitasnya adalah Denjiro, terlihat Kawamatsu, Kinemon, anggota 9 sarung pedang merah lainnya, dan Momonosuke pun terkejut. Di sini akhirnya terungkap kenapa Denjiro masih berperan sebagai musuh Kinemon. Karena Denjiro telah yakin ada mata-mata di antara 9 sarung pedang merah, dan jika ia memberitahukan identitasnya di awal, maka sang mata-mata akan langsung melaporkannya pada Orochi, dan Orochi pasti akan membunuh Kyoshiro. Dan Kyoshiro berkata kepada Kinemon bahwa ia telah berhasil mengumpulkan 1000 pasukan dari tahanan Rasetsu. Jadi izinkan 1200 pasukan ini bergabung denganmu. Lalu Denjiro mulai memuji Kinemon yang menurut dia, Kinemon telah benar-benar memikirkan segalanya. Denjiro pikir Kinemon telah benar-benar yakin bahwa adanya mata-mata. Dan maka Kinemon dengan sengaja mengartikan isyarat dari Yasuie dengan hal yang berbeda. Yang dimaksud oleh Yasuie adalah Hato bukan Tokage. Namun Kinemon mengatakan kepada orang-orang terdekatnya dengan Tokage. Dan benar saja, Denjiro pikir rencana ini berjalan sesuai dengan rencana Kinemon. Yang anak buah Orochi hancurkan hanyalah kapal-kapal tambahan. Dan para pasukan yang telah dikumpulkan oleh Kinemon telah berhasil melewati jembatan sebelum jembatan itu dihancurkan. Mendengar hal ini, Kanjuro pun terkejut. Namun Denjiro masih melanjutkan penjelasannya tentang kondisi pasukan yang telah dikumpulkan. Bahwa ke-4200 pasukan itu telah berkumpul di pelabuhan yang ada pohon maple-nya, yaitu kesukaan Yasuie. Mereka semua bersembunyi di sana dan menunggu saat penyerangan tiba. Lalu diperlihatkanlah para pasukan yang siap untuk menyerang Onigashima. Dari mulai para bos Yakuza zaman old, yaitu Kakek Hyogoro, dan yang lainnya, para tahanan tambang udon, tahanan Rasetsu, dan keluarga Kyoshiro. Kemudian Denjiro berkata dan menyerukan, dengan semua itu, kita mempunyai 5400 pasukan. Ayo serang Onigashima. Sampai panel terakhir, Denjiro terlihat sangat bahagia dan sangat menghormati Kinemon. Namun di sisi lain, si Kanjuro sialan terlihat merasa sangat kesal. Namun yang paling menarik adalah panel terakhir. Di sana terlihat Kinemon yang berdiri tegak sambil melipat tangannya. Ia memasang wajah yang sulit untuk diartikan. Mungkin perpaduan antara malu, bingung, senang, dan terkejut. Dalam hatinya, Kinemon berkata, jadi isyarat dari Yasuie itu harusnya dibaca dengan Hato, bukan Tokage. Yah, meskipun Kinemon baru menyadarinya sekarang, namun Denjiro berpikir semua ini adalah rencana Kinemon, sesuai dengan judul chapter 975 ini, yaitu Rencana Kinemon. Chapter 975 selesai di sini, dan minggu depan libur. Kesimpulan,
Hoho, chapter kali ini sungguh sangat puas kami membacanya. Kita diperlihatkan banyak aksi, mulai dari aksi dari ketiga kapten bajak laut. Lalu terungkapnya di mana para pasukan yang telah dikumpulkan oleh Kinemon dan yang lainnya. Dan yang paling keren adalah melihat aksi Kyoshiro memotong kapal anak buah Kaido, layaknya Mihawk dan Zoro yang memotong kapal-kapal di masa lalu. Jadi, memang kemampuan pedang Kyoshiro ini tidak bisa kita anggap enteng. Jadi itulah beberapa hal menarik yang ada pada One Piece chapter 975 kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar Rp50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.